Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuser HP Pemula ya. Nah kali ini saya bikin video lanjutan ya dari video HP rongsokan Sony ST15i kemarin ya, karena di sini masih banyak yang bermasalah ya, seperti touchscreen-nya ini ya. Terus touchscreen-nya ini bermasalah ya saat saya buka aplikasi seperti aplikasi telepon ataupun setting bawaan dari HP-nya itu tidak mau ya, dan layar sentuhnya itu kurang responsif seperti itu ya. Nah bisa kalian lihat itu gerak-gerak sendiri ya. Dan feeling saya karena di sini buka aplikasi juga bermasalah, seperti keluar sendiri seperti itu ya. Saya rasa ini kerusakan di software ya. Oke, kita langsung saja ya flashing ya. Oke, kita simak videonya sampai selesai. Oke, di sini kita langsung lakukan flashing ya. Di sini sudah saya siapkan untuk firmware, driver, kemudian flash toolnya ya. Nah, namun yang saya share di blog saya yang berbentuk RAR ya, jika kita klik 2 kali, nah maka muncul notif passwordnya. Dia minta passwordnya, dan passwordnya adalah Tuser hanya besar pemula ya, seperti itu ya, Tuser HP pemula ya. Kemudian klik OK. Nah otomatis dia akan terbuka ya, karena di sini sudah saya ekstrak ya. Kita langsung saja eksekusi ya. Nah untuk yang install pertama kali itu adalah driver USB nya ya, yang ini ya. Nah di saat kalian install driver USB nya, nah kalian pilih yang flash mode nya sama fastboot driver saja ya, yang lain tidak usah dicentang ya, seperti itu. Oke, di sini sudah saya install ya drivernya, saya cancel saja. Untuk flash toolnya juga sama ya, kalian klik 2 kali ya, kalian lakukan yang instalasi seperti biasanya sudah ya, seperti itu ya. Nah kalau untuk flash toolnya tidak ada pilihan ya, kalian tinggal next saja ya. Oke, di sini sudah saya install semua ya, saya cancel saja. Untuk firmware-nya yang ini ya, berekstensi FTF ya. Oke, saya close saja sudah ya untuk bahan-bahan flashingnya ya. Oke, kita langsung saja buka flash toolnya ya, karena di sini sistem operasi Windows saya menggunakan yang 64 bit. Jadi di sini saya buka yang flash tool 64 ya. Jika kalian menggunakan Windows 32 bit, bukanya yang ini ya, bukan yang flash tool 64 ya. Oke, saya akan buka flash toolnya. Kita tunggu ya hingga dia masuk ke tampilan flash tool ya. Sambil kita refresh ya, seperti itu. Kita tunggu hingga tampilan please wait until and the end of process ini hilang ya. Setelah hilang baru kita eksekusi ya. Oke, kita tunggu ya. Nah oke, setelah selesai seperti ini ya, starting phone detection ya, device disconnected ya, masih belum ada perangkat yang terhubung ya di sini. Oke, kita pilih yang gambar ini ya, gambar listrik ini ya, gambar listrik guntur. Guntur. Oke, kita klik, kemudian pilih yang flash mode ya, kemudian klik OK, lalu pilih ya titik 3 ini ya, ikuti saja ya arah kursor ini mengklik ya. Oke, kita cari ya folder firmware-nya ya. Nah ini adalah folder firmware-nya. Oke, kita pilih foldernya ya, folder
firmware, kemudian kita klik OK. Oke, setelah terklik OK, kemudian kita pilih anak panah di sini terus ya, hingga dia menampilkan versi firmware-nya ya. Nah, oke, kemudian kita klik ya versi firmware-nya di sini ya. Karena di sini saya tidak mau menghapus semua data ya, melainkan hanya melakukan flashing saja tanpa menghapus data. Makanya oleh karena itu ya, saya tidak mencentang ini ya, tidak perlu ada yang dicentang seperti itu ya. Nah, oke, setelah sampai di proses ini ya, kita hubungkan ya HP-nya ke USB ya. Nah, oke, kita hubungkan ya. Caranya kita lepas dulu baterainya di sini. Nah, kita lepas dulu seperti ini ya, kemudian kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan tombol volume down ya, atau volume bawah ya, untuk mengecilkan suara ini ya. Kita tekan seperti ini, kemudian sambil kita colok USB ya. USB seperti ini ya, sambil colok USB seperti ini ya. Lalu kita lihat ya, device connected in ya, flash mode ya. Kita kemudian klik flash. Nah, setelah klik flash, kita tunggu ya hingga dia flashingnya berjalan ya. Jangan dilepas dulu ya tombol volume bawahnya ya. Setelah seperti ini proses flashing berjalan ya, kita lepas saja sudah ya, seperti ini. Kemudian kita tunggu ya hingga proses ini selesai ya. Nah, proses flashing ini tidak menghapus semua data ya, baik itu WA ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Intinya tidak menghapus data seperti itu. Dan cara ini bisa kalian terapkan ya jika kalian ingin menghapus sebuah pola pada HP Sony Xperia ST15i ya. Kalian bisa lakukan cara ini, hapus pola tanpa hapus data seperti itu. Kita tunggu ya, biasanya ini 10 menitan ya. Oke, di sini sudah selesai ya untuk proses flashingnya ya. Kemudian kita lepas saja ini ya kabel datanya. Oke, setelah kita lepas ya, oke, ini ya untuk untuk proses flashing ya, supaya tidak gagal itu ya, gunakan ya kabel data yang berkualitas ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lepas dulu ini baterainya ya, kita lepas dulu baterainya, kemudian kita pasangkan lagi, lalu kita tekan tombol power di sini ya, tekan tombol power sampai bergetar, kemudian kita tunggu hingga dia masuk ke tampilan menu atau tampilan home seperti itu ya. Oke, di sini apakah setelah proses flashing ini layar sentuh masih ngaca atau masih kurang responsif ya, seperti itu kita lakukan ya ke pengecekan berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan ya bukan touchscreen-nya yang bermasalah ya, hanya bermasalah di software saja ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini sudah muncul tampilan Sony ya. Jadi yang awalnya ini Sony Ericsson masih ya, Sony Ericsson ya. Namun di sini setelah di flash ya dan di update firmware-nya itu berubah menjadi Sony ya. Karena firmware awalnya ini adalah Gingerbread ya. Kemudian di sini saya sudah upgrade ya ke versi 4 ya. Kalau tidak salah itu ya. Ya, ke versi 4 ya. Oke. Nah, di sini sudah tampilan Xperia ya. Kalau awalnya itu HP ini belum ya, belum tampilan Xperia ya, masih Sony Ericsson seperti itu ya. Namun setelah di flash dan di update firmware-nya itu ya,
tampilan sudah berubah Sony dan Xperia ya. Oke. Nah, di sini bisa kalian simak ya, bisa kalian perhatikan ya untuk layar sentuhnya apakah masih susah ya untuk buka lock screen saja ya. Kemarin kan susah ya, hanya buat buka lock screen saja susah ya. Coba kita coba sekarang ya. Wah, ternyata mantap ya. Coba kita buka teleponnya. Kalau kemarin tidak bisa buka teleponnya, di saat buka telepon dia keluar sendiri ya. Kemudian ghost touch ya, layar sentuh mencet sendiri seperti itu ya. Oke, kita coba ya buka telepon. Nah, seperti ini. Wah, ternyata ya sudah sudah bisa buka teleponnya. Wah, layar sentuh masih oke ini ya. Wah, oke ya. Kemudian kita cek IMEI ya, coba kita cek IMEI. Oke ya, IMEI tidak bermasalah ya, IMEI terbaca ya. Oke. Kemudian kita cek aplikasi ya, apakah aplikasi ada yang hilang. Wah, ternyata masih aman ya, Angry Bird, terus WA, Fruit Ninja ya, masih aman ini ya. Oke. Jadi proses flashing yang saya lakukan tadi itu tidak menghapus data ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba pengaturan ya, buka pengaturan ya. Wah, ternyata sudah bisa ya. Seandainya kemarin itu bisa buka pengaturan ya, saya tidak lakukan flashing ya, melainkan saya langsung saja ya hard reset ya lewat pengaturan ya di sini ya. Oke. Karena buka pengaturan saja ini, pengaturan HP saja ini tidak bisa kemarin ya, makanya saya lakukan flashing ya. Kita coba tentang telepon ya. Wah, sudah versi 4 ya dengan tipe ST15i ya. Oke, kita close, kita coba tombol home. Wah, berfungsi ya. Nah, ini tombol ini, tombol multitasking ya, atau tombol apa ya, berfungsi ya, berfungsi semua. Oke. Karena di sini saya sudah lepas kartunya ya. Nah, di sini saya lepas kartunya. Oke, kita coba tombol-tombolnya. Tombol bawah, tombol atas, tombol bawah, tombol atas. Kemudian kita cek tombol ini, tombol kamera ya, apakah masih berfungsi. Coba tombol kamera. Wah, masih berfungsi ya. Wah, itu ya, kamera Sony ini memang terbaik ya, meskipun HP jadul seperti ini masih jernih ya. Seperti itu bisa kalian lihat ya. Ini tidak bisa ngambil ngambil gambar ya, dikarenakan ya memori cardnya tidak ada ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Kesimpulannya itu HP ini dijual ya dikarenakan satu, mati total ya, kemudian yang kedua layar sentuh tidak responsif ya, makanya HP ini bisa ada di HP rongsokan seperti itu ya. Dan saya belinya di sini hanya Rp5.000 ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.